This is how I fight back. Jangan mau dikontrol oleh panasnya situasi. Hahaha. Balas dengan karya. Yeah, you copy my style, you copy again. Apa plagiat di negara lo lagi ngetrend. Ku tetap sabar, tetap kaku anggap friend. But sooner or later I gotta take my stand. You copy my style, you copy again. Apa plagiat di negara lo lagi ngetrend. Ya aku tetap sabar, tetap kaku anggap friend. But sooner or later I gotta take my stand. You copy my style, you copy again. Apa plagiat di negara lo lagi ngetrend. Ya aku tetap sabar, tetap kaku anggap friend. But sooner or later I gotta take my stand. Udah bolak-balik, sampai balik ke bola. Temen gue sampai keselak pas makan kolak. Lagi-lagi berulang-ulang terus terjadi. Tetangga bikin ulah lagi bikin sakit hati. Suka ngaku-ngaku, kagak malu-malu. Punya hidup yang menceritakan keprihatinan dua orang dokter puskesmas terhadap kebohongan yang sudah merajalela, kemudian mencoba menemukan formula yang bisa membuat orang untuk tidak berbohong. Aku berarti progres lo mundur, panasku bertutur, kreasi bicara. Walau sudah jelas identitasku dijara. Awal tahun 2011 banyak yang membicarakan tentang kebohongan pemerintah. Sampai ada yang menyebut ada 18 kebohongan pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh lintas agama untuk membuat posko pengaduan kebohongan. Dari sinilah kemudian saya punya ide cerita untuk menulis novel tentang pil anti bohong. Walau lagi ngetop, bukan gue so ngartis, tapi balas pakai lagu paling praktis. Marah-marah di internet. Logika sederhananya, kalau ada pil yang bisa mencegah kehamilan, ada pil yang bisa membantu ingatan, masa tidak bisa ada formula yang bisa mencegah manusia dari berbohong. Kemudian kedua dokter dalam novel ini mengajak 3 orang temannya untuk membuat penelitian agar bisa menemukan formula yang bisa membuat orang tidak berbohong. Tidak hanya pil anti, tapi juga pil yang bisa membuat orang berbohong. Jadi kebalik, dua pil, satu pil anti bohong dan yang kedua justru malah pil pembohong. Manusia berserak-serak, badai menghantam laut. Pada awalnya pemasaran pil anti bohong itu mendapat sambutan yang luas karena memang sebenarnya banyak orang juga tidak suka dibohongi. Tapi kemudian lama-lama ternyata menurun. Pada saat menurun inilah kemudian perusahaan yang dibentuk oleh dokter ini memasarkannya sebaliknya, pil pembohong yang mereka pasarkan dengan nama pil pelancar bicara. Ternyata kemudian pil ini justru laku keras, lebih laku dari pil anti bohong. Sehingga kemudian muncul keisengan mereka untuk mengganti isi dari pil pelancar bicaranya dengan pil anti bohong. Orang menangis keranda berbaris di bawah gerimis. Hamba bersimpuh, hamba bersujud, ngeri dan takut. Orang mencakar, orang menampar wajahnya sendiri. Hamba terkapar, jiwa terbakar oleh sepi. Pesan yang ingin saya sampaikan dalam novel ini, meskipun pada dasarnya semua orang tidak suka dibohongi, tapi sebaliknya kadang-kadang orang justru lebih memilih untuk bisa berbohong dengan biaya yang lebih mahal daripada untuk jujur dengan biaya yang lebih ringan. Atine kafir, uribe
Gusti Allah, adakah sisa kasih sayangmu? Hamba celaka